banyak, masjid megah, berlomba-lomba membangun masjid, berlomba-lomba memperindah masjid, akan tetapi tidak ada dari mereka berlomba-lomba meramaikan masjid. Masjid sepi, salat subuh apaan tuh jujur. Tapi di sini masjid di sini alhamdulillah salat subuhnya 15 saf. Alhamdulillah satu saf satu orang. Kalimat alhamdulillah jangan dianggap enteng. Makanya kita umat Nabi Muhammad subhanallah luar biasa dipermudah. Saya ambil beberapa contoh. Enaknya kita umat Nabi Muhammad, sholat itu mudah, nggak seperti umat-umat terdahulu. Sholat boleh di kantong, boleh di rumah, boleh di mana saja, yang penting tempatnya bersih. Betul nggak? Sholat di lapangan boleh nggak? Di lapangan bola boleh nggak? Boleh. Tapi umat Bani Israel nggak boleh. Sholat harus ada tempat khusus. Makanya umat-umat terdahulu mereka harus bangun di rumahnya tempat sholat. Kalau enggak sah sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, umat terdahulu kalau mereka terkena najis, contoh di bajunya terkena air kencing, tetesan, ataupun mungkin dari air kotoran cicak dan lain sebagainya. Misalnya nih, cara mensucikannya itu bukan pakai air, harus digunting. Lalu bagaimana kalau kencing tersebut air tetesannya mengenai tangan? Tangannya harus diseset pakai pisau untuk menghilangkan najis tersebut. Makanya orang-orang terdahulu Bani Israel mereka jaga dari najis agar jangan sampai tubuh mereka celaka gara-gara terkena najis. Lalu Allah rubah untuk khusus kita umat Nabi Muhammad, terkena najis cukup disiram dengan air, hilang najisnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya, umat-umat terdahulu dipersulit oleh Allah, kalangan perempuannya betul-betul dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara wanita-wanita mereka saat itu sedang haid, sedang datang bulan, maka mereka tidak boleh berkumpul dengan suami dan anak-anaknya yang laki-laki. Maka mereka wajib buatkan penjara khusus buat wanita-wanita mereka. Umat-umat terdahulu wanitanya dihina oleh Allah saat mereka terkena haid, datang bulan, harus masuk penjara. Gak boleh duduk sama-sama, gak boleh makan sama-sama, gak boleh bercakap-cakap sama-sama. Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ketika datang haid, makan sama-sama boleh, minum sama-sama boleh, tidur bersama ada jaraknya, ada tuntunannya. Semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu. Umat terdahulu dihantam oleh Allah. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Kaum Nabi Musa dihancurkan oleh Allah. Kaum nabi-nabi yang lain semuanya hina. Tapi umat Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kalianlah sebaik-baik umat. Bapak, ibu, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah. Kita, orang kayak kita ini, yang bukan ahli ibadah, yang bukan ahli qiraah, yang bukan ahli Quran, yang bukan ahli zikir, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalianlah semua yang hadir, umat yang terbaik, umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita dipuji oleh Allah? Karena kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah.